Pernahkah kamu membayangkan bahwa aroma gurih ikan pindang bumbu lengkuas yang dimasak ibu mertua setiap sore, aroma yang kental dengan cita rasa kampung halaman, ternyata justru menjadi tanda pertama dari sebuah kejahatan yang mengerikan. Di dapur itu tempat yang seharusnya hanya dipenuhi suara anak-anak berceloteh, bunyi sendok mengetuk piring porselen, dan hangatnya nasi baru matang, perlahan-lahan membusuk bersama sebuah rahasia. Rahasia yang berdiam-diam di dalam sebuah tempayan berisi beras putih tepat di jantung sebuah rumah yang tampak tenteram. Orang bilang tawa dalam keluarga adalah tanda kebahagiaan. Tapi jika malam itu kamu berdiri di luar pintu rumah, itu mungkinkah kamu mendengar jeritan yang tercekik di tenggorokan? Percayakah kamu bahwa ada rumah-rumah yang ketika pintunya tertutup bukan hanya menahan kehangatan, tapi juga mengurung neraka di dalamnya? Desa Ngargorejo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, selama ini dikenal sebagai desa yang tenang dengan deretan rumah beratap genteng merah yang terlihat di sela-sela rumpun pisang dan bambu. Di tengah desa berdiri sebuah rumah 2 lantai yang lebih mencolok daripada rumah-rumah lain, gerbang besi, dicat kuning pot bunga tertata rapi, dan tanaman bougainville yang mekar sepanjang tahun. Penduduk sekitar biasa menyebutnya Rumah Bu Ratna. Panggilan yang diambil dari nama suaminya almarhum Ratna Wijaya, seorang tukang kayu yang meninggal mendadak akibat kecelakaan kerja. Nama aslinya adalah Siti Ratna Dewi, berusia 59 tahun, tinggal bersama putranya Andi Wijaya, dan menantu barunya seorang perempuan muda bernama Ayu Lestari, yang baru menjadi istri Andi selama 9 bulan. Keluarga ini dulu sering menjadi bahan pujian. Andi dikenal sebagai pemuda sopan bekerja sebagai buruh bangunan di proyek dekat rumah. Ayu menantu yang mungil dan pendiam berasal dari desa tetangga di Kecamatan Sambi, penampilannya lembut dan kalem, citra menantu ideal yang selama ini diidamkan Bu Ratna. Namun semua itu hanya apa yang terlihat dari luar. Di balik gerbang besi yang tertutup rapat, ada suasana tegang yang membuat napas terasa berat. Setiap kata, setiap desahan, bahkan setiap tatapan bisa menjadi percikan yang memicu ledakan. Ayu, 24 tahun, adalah anak tunggal dari keluarga petani. Sejak menikah ia tinggal bersama keluarga suami, seperti kebiasaan di banyak desa Jawa Tengah. Ia tidak bekerja di luar rumah, harinya dihabiskan untuk memasak, membersihkan rumah, dan merawat kebun sayur kecil di belakang. Semua pekerjaannya mengikuti standar Bu Ratna, tapi entah kenapa tidak pernah terasa cukup. Bu Ratna adalah tipe ibu mertua tradisional yang keras mengontrol dan merasa wajib mempertahankan posisi sebagai kepala rumah. Bagi Bu Ratna, menantu harus tahu diri, patuh, dan tidak banyak menuntut. Masalah mulai muncul 3 bulan setelah pernikahan. Komentar-komentar kecil seperti sayurnya kok hambar begini, atau lantai kok masih kotor makin sering terdengar. Aturan rumah pun semakin ketat. Ayu tidak boleh memakai ponsel setelah pukul 10 malam, tidak boleh menelpon orang tuanya lebih dari 2 kali seminggu. Dan yang paling aneh, tidak boleh mengunci pintu kamar, kecuali jika Andi ada di rumah. Andi, sang suami, bekerja dari pagi hingga malam dan hampir selalu pulang saat semua pekerjaan rumah sudah selesai dan makan malam sudah tersaji. Ia mengira hubungan antara ibu dan istrinya baik-baik saja karena di depannya mereka jarang berdebat. Namun justru keheningan itulah yang perlahan membunuh Ayu dari dalam. Sore hari 14 Mei 2024, cuaca di Boyolali mendung dan gerimis tipis membasahi jalan-jalan desa. Sejak malam sebelumnya, Ayu tidak terlihat pulang. Ketika ditanya oleh tetangga, Bu Ratna hanya tersenyum singkat dan berkata, katanya mau ke rumah ibunya cuma beberapa hari saja. Perempuan kalau ngambek ya begitu. Jawaban singkat itu terdengar meyakinkan, tapi beberapa warga mulai merasa ada yang janggal. Mereka teringat malam sebelumnya sekitar pukul 9 malam ketika angin bertiup kencang dan terdengar suara pertengkaran dari rumah Bu Ratna. Suara Bu Ratna terdengar tinggi dan tegas, sementara suara Ayu terdengar tersengal-sengal, lalu tiba-tiba terhenti. Setelah itu tidak ada seorang pun melihat Ayu lagi. Malam itu seorang tetangga yang kebetulan lewat mengaku mendengar suara benda berat jatuh seperti tempayan terbuat dari tanah liat disusul suara air disiram dengan deras ke lantai semen. Pagi berikutnya ponsel Ayu sudah tidak bisa dihubungi. Keluarga di rumah orang tuanya mencoba menelepon berkali-kali tapi tidak ada jawaban. Seorang sepupu yang mengirim pesan WhatsApp melihat status online terakhir Ayu adalah pukul 21.37 malam sebelumnya. Setelah itu sunyi total. Malam 15 Mei, ibu kandung Ayu, Sulastri, memutuskan untuk datang langsung ke rumah Bu Ratna mencari putrinya. Bu Ratna menerima Sulastri di halaman depan dan menolak mempersilakan masuk dengan alasan dia sudah pulang dari kemarin, terus pergi lagi main sama temannya. Mungkin sebentar lagi pulang. Namun Sulastri merasa ada yang aneh. Sepanjang percakapan mata Bu Ratna terus melirik ke arah dapur. Saat itu seorang anak tetangga berlari masuk dan bertanya polos Bu Ratna, kenapa tempayan beras itu dikunci? Dulu kan nggak pernah. Pertanyaan polos itu langsung membuat udara di halaman rumah seolah membeku.
Sejak kapan orang harus mengunci tempayan beras di rumahnya sendiri? Kabar tentang tempayan beras yang dikunci itu cepat menyebar di desa Ngargorejo. Sebagian warga berbisik, mungkin Ayu benar-benar pergi ke rumah orang tuanya. Tapi sebagian lain mulai mencium bau masalah. Seorang remaja laki-laki yang tinggal tak jauh dari rumah Bu Ratna bahkan bercerita kepada ibunya bahwa 2 malam sebelumnya ia mendengar suara Ayu sangat pelan, seperti kucing mengeong dari arah dapur rumah itu. Lalu ia mendengar suara air keran dibuka sangat deras seperti berusaha membilas sesuatu. Saat itu tak seorang pun menganggapnya serius. Namun kelak cerita polos ini menjadi petunjuk pertama yang memicu penyelidikan resmi. Tanggal 17 Mei 2024, setelah menerima laporan resmi dari keluarga Ayu, polisi desa bersama petugas dari Polsek Sambi datang ke rumah Bu Ratna. Mereka mulai dengan menanyakan beberapa pertanyaan dan memeriksa rumah secara singkat. Bu Ratna tampak tenang, bahkan sempat menawarkan minum kepada para petugas. Namun ketika salah satu polisi melihat tempayan beras yang dimaksud warga, ia merasa penasaran. Nampak ada gembok kecil yang menyatukan 2 kait besi di penutup tempayan tertutup oleh kain usang. Lebih aneh lagi, bau beras itu tidak wangi segar seperti biasanya, melainkan bercampur dengan aroma amis yang samar, bau yang sulit didefinisikan, tapi jelas bukan aroma normal dari beras. Malam itu juga tim penyidik dari Polres Boyolali dipanggil. Rumah yang biasanya riuh oleh suara ayam dan anak-anak mendadak terasa sunyi mencekam. Lampu dapur menyinari setiap sudut dan semua perhatian mengarah pada satu titik tempayan beras itu. Pagi 18 Mei unit reskrim datang lengkap dengan perlengkapan forensik. Dapur Bu Ratna tampak terlalu bersih, seperti baru saja dipel lantai hingga kering tanpa setetes air pun. Wajan panci bahkan baskom plastik untuk mencuci beras semuanya tersusun rapi dan kering. Kapolsek Sambi AKP Rudi Hartanto yang memimpin tim berpengalaman menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ia masuk ke dapur, matanya menyapu setiap sudut dinding dan lantai mencari detail kecil yang sering terlewat. Ia berhenti di depan tempayan beras. Gemboknya tampak berkarat tapi jelas baru dipasang beberapa hari. Di atasnya kain penutup berbau sabun cuci yang menyengat. Bu, biasanya beras di rumah dikunci seperti ini, tanya salah satu anggota tim. Belakangan ini banyak tikus. Saya khawatir masuk ke sini. Lagi pula menantu saya sering lupa menutup tempayan, jawab Bu Ratna dengan suara datar. Tangannya tampak meremas ujung kain sarung yang ia kenakan. Tim penyidik meminta izin membuka gembok itu. Bu Ratna awalnya ragu, tapi tidak berani menolak. Gembok dipotong dengan alat pemotong besi, kain penutup dibuka dan penutup tempayan diangkat. Begitu tutup terbuka, udara dingin bercampur bau amis menyengat keluar membuat semua orang di dapur itu terdiam. Di atasnya tampak lapisan beras setebal sekitar 20 cm tampak rapi dan merata. Namun aroma yang keluar bukan aroma beras segar melainkan bau lembab dan busuk yang samar. Ketika tim forensik mulai mengaduk, perlahan sendok logam mereka mengenai sesuatu yang keras namun kecil. Perlahan dari sela-sela butiran beras muncullah sebuah kuku berwarna merah muda sebagian patah. Tak ada lagi yang perlu ditebak. Semua orang di ruangan itu tahu ini adalah awal dari sebuah penemuan mengerikan. Tempayan beras yang selama ini menjadi sumber makan keluarga kini berubah menjadi saksi bisu dari sebuah kejahatan. Sore itu dapur rumah Bu Ratna berubah menjadi tempat yang menyesakkan dada. Para tetangga yang berdiri di luar pagar saling berbisik, mencoba menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Tapi hanya tim forensik yang benar-benar tahu, setiap detik yang mereka jalani di dalam dapur itu semakin berat. Lapisan beras terus disibak, perlahan butiran putih yang semula tampak biasa kini tercampur dengan serpihan kecil, tak wajar, potongan rambut dan bau anyir yang semakin menusuk. Ketika sendok logam menyentuh sesuatu yang lebih besar, semua orang menahan napas. Butiran beras tersingkir memperlihatkan kulit pucat membiru. Tak lama wujud yang selama ini menghilang pun terungkap, tubuh Ayu Lestari terbungkus plastik tipis, tangan dan kaki tertekuk kaku pakaian rumah yang kusut, wajah membiru dengan lebam di pipi kiri dan kuku-kuku yang patah hampir habis. Tidak ada lagi keraguan, ini adalah TKP pembunuhan yang terjadi di dalam rumah itu sendiri. Andi, sang suami, baru tiba di rumah saat proses evakuasi berlangsung. Ia terpaku di depan pintu dapur, matanya membelalak ketika melihat kantong plastik berwarna pucat dengan bercak darah samar ditarik keluar dari tempayan. Istriku, kenapa suaranya pecah? Tapi tak ada jawaban dari siapapun. Langkah pertama penyidik adalah memeriksa riwayat aktivitas semua anggota rumah selama 3 hari terakhir. Hasilnya Andi bekerja dari pukul 14 mon hingga 19 mondar setiap hari. Malam 14 Mei ia pulang terlambat dan mendapati pintu rumah terkunci dari dalam. Bu Ratna mengatakan Ayu pergi ke rumah ibunya dan Andi mempercayainya.
Sementara itu, catatan dari operator seluler menunjukkan ponsel Ayu terakhir aktif pada pukul 21.37 tanggal 14 Mei mengirim pesan singkat kepada seorang sahabat bernama Tuti. Pesan itu berbunyi, "Aku lelah banget. Di rumah ini aku nggak tahan lagi." Setelah itu sambungan terputus tiba-tiba. Hasil pemeriksaan awal juga memastikan selama 48 jam setelah malam itu Bu Ratna tidak keluar rumah sama sekali dan hanya dia yang memegang kunci pintu serta gerbang. Saksi-saksi mulai dipanggil ke polsek. Seorang nenek yang rumahnya tepat di seberang jalan mengaku mendengar teriakan perempuan malam itu, "Bu, jangan paksa aku hidup begini lagi." Lalu suara benda berat membentur lantai. Tak lama kemudian suara air mengalir deras seperti sedang mencuci sesuatu. Seorang pemuda yang sedang jogging malam di sekitar desa mengatakan saat lewat depan rumah Bu Ratna sekitar pukul 10 malam, ia mencium bau menyengat mirip bau bangkai ikan. Anehnya keesokan harinya bau itu sudah hilang. Tim forensik menemukan di dapur sebuah gayung batok kelapa yang gagangnya patah dengan bercak darah kering di bagian dalamnya. Pada pegangan batok ada sisa jaringan kulit manusia yang sudah mengering. Hasil uji DNA kemudian memastikan itu milik Ayu Lestari. Ketika tempayan diangkat dari posisinya, terlihat goresan di lantai dapur bekas gesekan, melingkar seolah tempayan itu digeser setelah berisi sesuatu yang berat. Di bagian bawah ditemukan secarik kertas yang nyaris hancur karena lembab dengan satu kalimat masih terbaca. "Kalau sudah nggak tahan, pulanglah ke ibumu." Semua bukti itu mulai membentuk gambaran ini bukan kecelakaan, melainkan tindakan pembunuhan yang disengaja dan berusaha ditutupi. Namun ada satu detail yang membuat penyidik merasa ngeri. Dari dalam tempayan di permukaan bagian dalam terlihat goresan-goresan kecil melingkar yang tingginya sejajar dengan ukuran tubuh korban. Di bawah sinar lampu ultraviolet goresan itu mengandung bercak darah kering. Artinya Ayu kemungkinan masih hidup saat dimasukkan ke dalam tempayan berusaha menggaruk dan mencari udara sebelum akhirnya lemas dan meninggal. Tanggal 20 Mei 2024, hasil resmi otopsi dari RS Bayangkara Semarang keluar. Laporan itu menegaskan Ayu Lestari meninggal akibat kombinasi sesak napas dan luka benturan keras di kepala. Waktu kematian diperkirakan bersamaan dengan hilangnya kontak telepon pada malam 14 Mei. Dengan bukti yang ada jejak darah di gayung batok kelapa goresan kuku di bagian dalam tempayan dan kesaksian para tetangga, penyidik menetapkan Bu Siti Ratna Dewi sebagai tersangka utama. Perintah penangkapan dikeluarkan. Saat diborgol di halaman rumahnya, Bu Ratna hanya mengulang satu kalimat dengan nada datar. "Saya tidak berniat membunuh saya, cuma ingin dia diam sebentar. Dia kurang ajar." Namun proses interogasi di Polres Boyolali menunjukkan cerita yang lebih gelap dari sekadar kemarahan sesaat. Interogasi pertama. Di ruang pemeriksaan yang dingin dan pencahayaan putih menyilaukan, Bu Ratna duduk di kursi besi, wajah pucat, rambut berantakan, tangan terus meremas jemari sendiri. Awalnya ia mengaku hanya memarahi Ayu lalu Ayu pergi. Tetapi bukti demi bukti mulai diletakkan di meja foto kuku patah bercak darah di gayung hasil uji DNA. Ketika penyidik menunjukkan foto kuku berwarna merah muda yang jelas milik Ayu, Bu Ratna gemetar. Akhirnya ia menunduk dan mengaku, "Saya cuma ingin dia menghilang beberapa hari. Saya tidak mau kehilangan anak saya. Dia istri baik, tapi dia berani minta tinggal terpisah. Saya takut dia menarik Andi menjauh dari saya." Bu Ratna bercerita bahwa sejak suaminya meninggal belasan tahun lalu, ia membesarkan Andi seorang diri. Hidupnya berputar hanya di sekitar anak itu. Ketika Andi menikah, Bu Ratna merasa posisinya sebagai satu-satunya orang terdekat tergeser. Setiap makan bersama, setiap kali Ayu berbisik mengajak Andi keluar, ia merasa seperti sedang kehilangan sesuatu yang telah ia perjuangkan puluhan tahun. Perasaan takut kehilangan berubah menjadi obsesi, dan pada malam 14 Mei ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Malam kejadian malam itu Andi bekerja lembur. Ayu makan malam sendirian bersama Bu Ratna. Awalnya suasana biasa saja, sampai Ayu berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Bu, saya mau bicara. Saya ingin tinggal terpisah. Saya merasa tertekan di sini." Kata-kata itu menurut pengakuan Bu Ratna seperti pisau yang menusuk langsung ke hatinya. Ia marah, membentak dan memukul meja. Ayu mulai menangis dan berdiri hendak pergi ke kamar. Bu Ratna melihatnya bukan lagi sebagai menantu, tapi sebagai ancaman yang akan mengambil Andi. Dalam kemarahan membabi buta, ia meraih gayung batok kelapa yang ada di dekat kompor, melemparkannya ke kepala Ayu. Gayung itu mengenai pelipis membuat Ayu terjatuh, kepalanya membentur tempayan beras. Ayu tidak langsung meninggal. Ia masih bernafas, mengerang pelan dan memanggil nama Andi. Tapi Bu Ratna panik. Takut Ayu akan menceritakan semuanya kepada Andi, ia menyeret tubuh menantunya ke samping tempayan, lalu mengangkat dan memasukkannya ke dalam. "Saya pikir dia cuma pingsan. Saya tutup dengan beras supaya tidak kelihatan, lalu saya kunci. Saya kira besok dia akan bangun."
kata Bu Ratna lirih. Namun kenyataannya Ayu menghabiskan malam terakhirnya di dalam ruang sempit itu, berjuang sia-sia mencari udara hingga napasnya benar-benar terhenti. Keesokan paginya Bu Ratna berperilaku seolah tidak terjadi apa-apa, membuka gerbang menyapu halaman, dan ketika tetangga bertanya, ia hanya menjawab, "Dia ke rumah ibunya lagi ngambek sama saya." Ia bahkan mematikan ponsel Ayu, menghapus akun WhatsApp-nya, dan membersihkan dapur dari segala jejak. Tapi sebagaimana lapisan beras tak bisa menutupi bau busuk, selamanya rahasia itu pun akhirnya terungkap. Tanggal 12 Juni 2024, sidang perdana kasus Siti Ratna Dewi digelar di Pengadilan Negeri Boyolali. Matahari pagi bersinar terik, tapi halaman pengadilan dipenuhi puluhan orang warga desa, wartawan, dan bahkan orang-orang dari luar kecamatan. Semuanya ingin menyaksikan bagaimana hukum akan memutus perkara yang sudah mengguncang satu desa ini. Bukan rasa ingin tahu biasa yang membawa mereka ke sana, melainkan rasa marah, terkejut, dan sulit percaya bahwa seorang ibu mertua yang dulu dianggap teladan justru sanggup menghabisi nyawa menantunya dengan cara begitu kejam. Bu Ratna hadir di ruang sidang dengan kemeja polos, usang rambutnya mulai memutih, langkahnya gontai. Wajahnya kosong seolah semua rasa takut dan penyesalan sudah habis. Namun yang membuat semua orang tercekat bukanlah penampilan Bu Ratna, melainkan sosok Andi Wijaya yang duduk di bangku depan ruang sidang. Ia tidak menatap ibunya sama sekali. Pandangannya lurus ke bangku kosong di sebelah kanan, tempat yang seharusnya diduduki Ayu Lestari, jika saja malam itu tidak menjadi malam terakhirnya. Sidang dibuka dan jaksa penuntut membacakan dakwaan dengan suara tegas tanpa jeda. Terdakwa Siti Ratna Dewi dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Ayu Lestari yang merupakan menantunya sendiri, kemudian berusaha menyembunyikan mayat korban dengan cara menaruhnya ke dalam tempayan beras, menimbunnya dengan beras, mengunci rapat, dan menghapus jejak di TKP. Perbuatan terdakwa bersifat keji, biadab, dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Setiap kata terasa seperti palu yang menghantam meja, memaku semua orang di kursi masing-masing. Bu Ratna tidak membantah, tidak memohon keringanan. Hanya saat hakim memintanya memberikan pernyataan terakhir, ia mengangkat wajah, matanya memerah dan berkata lirih, "Saya salah. Saya takut kehilangan anak saya. Tapi sekarang, saya kehilangan semuanya." Putusan pun dibacakan, hukuman mati. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang berteriak. Ruangan itu justru terbungkam oleh keheningan yang menyesakkan. Andi duduk kaku. Ia tidak menangis, tapi kedua tangannya saling menggenggam begitu kuat hingga buku-bukunya memutih, bahkan sedikit berdarah. Ia menyaksikan ibunya digiring keluar ruang sidang dengan borgol berkilat di pergelangan tangan, dingin, kaku, dan tak terelakkan. Pemakaman sunyi. Beberapa hari setelah sidang pemakaman Ayu dilaksanakan di kampung halamannya di Kecamatan Sambi. Tidak ada iring-iringan panjang, tidak ada musik pengiring, hanya suara angin menyapu ladang dan isak tangis ibunya Sulastri. Saat peti mati dibuka untuk terakhir kalinya, Sulastri tidak sanggup menatap wajah putrinya. Ia hanya menggenggam erat tangan dingin, itu tangan yang dulu halus kini pucat dan kaku, kukunya patah, sambil berulang kali berbisik, "Ibu minta maaf, ibu tidak bisa melindungimu." Tak seorang pun berani memotong ratapan itu. Semua tahu luka yang ditinggalkan tidak akan pernah sembuh. Sementara itu, rumah 2 lantai di desa Ngargorejo terkunci rapat. Pohon bougainville di depan pagar meranggas dan tempayan beras yang dulu menjadi pusat tragedi sudah diangkat dan dihancurkan. Warga setempat bahkan enggan berjalan melewati dapur rumah itu saat malam tiba. Ada yang berbisik mereka pernah mendengar suara lirih memanggil nama Andi dari arah dapur, seperti suara perempuan yang sedang sekarat. Tidak ada yang berani memastikan, tapi banyak yang percaya, karena ada kejahatan yang meski hukum telah menghukum, hati manusia tak akan pernah tenang. Sidang memang telah berakhir, vonis telah dijatuhkan, tapi cerita ini belum benar-benar selesai. Karena yang tertinggal bukan hanya catatan di berkas pengadilan, melainkan luka yang membekas di hati banyak orang. Andi Wijaya, lelaki yang dalam satu malam kehilangan istri dan ibu, tidak pernah mau diwawancarai media. Setelah sidang, ia lebih sering terlihat di kampung halaman Ayu, menyalakan dupa di pusara istrinya setiap minggu. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia menjalani hidupnya sekarang. Tapi tatapan kosongnya selalu memberi kesan bahwa ia berada di antara dua dunia, di mana ia pernah memiliki keluarga utuh, dan dunia di mana semua itu hancur berkeping-keping. Pertanyaan pun menggantung di benak banyak orang. Jika di dalam keluarga, tempat yang seharusnya paling aman, seorang perempuan bisa meninggal dengan begitu tragis, lalu berapa banyak perempuan lain di luar sana yang sedang terjebak dalam rumah tangga penuh kontrol dan ketakutan tanpa seorang pun mengetahuinya? Kisah ini memang berakhir di Boyolali, tapi esok hari bisa saja terjadi di mana saja, di kota, di desa, bahkan di gang yang setiap hari kita lewati.
Mungkin di balik pintu rumah yang tertutup rapat, ada istri yang menahan tangisnya, ada menantu yang memendam luka batinnya, atau ada seorang ibu yang cinta butanya berubah menjadi obsesi yang mencekik. Tidak semua luka terlihat, tidak semua jeritan terdengar, dan ketika semuanya dibiarkan membusuk, ia bisa meledak menjadi tragedi seperti yang menimpa Ayu. Jika kamu seorang ibu, belajarlah melepaskan ketika anakmu ingin membangun hidupnya sendiri. Jika kamu seorang menantu, beranilah bicara ketika tekanan sudah membuatmu sesak. Jika kamu seorang suami, jangan pernah memilih diam di tengah perseteruan, karena diam bisa membunuh satu nyawa dan mematikan kemanusiaan yang lain. Kadang cinta yang tidak terkendali bukan lagi cinta melainkan jerat yang menyeret semua orang ke dalam jurang. Kisah ini dimulai dari aroma masakan di dapur dan berakhir di ruang sidang dengan vonis mati. Tapi sesungguhnya kematian bukanlah penutup dari segalanya. Penutup sejatinya adalah hancurnya sebuah rumah tangga mata, seorang suami yang kosong menatap ruang hampa terjebak di antara dua arwah, satu pernah ia panggil ibu, satu pernah ia panggil istri, tanpa tahu harus memaafkan siapa atau menyalahkan yang mana. Seusai persidangan orang-orang berdebat. Ada yang mencela Bu Ratna karena keras kepala. Ada pula yang mengaku kasihan karena ia menghabiskan hidup demi anak hanya untuk berakhir menghancurkan semuanya dengan tangannya sendiri. Tapi jauh di balik itu, tragedi ini bukan sekadar kejahatan individual, ia adalah potret retak budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di banyak keluarga di Indonesia, sosok ibu mertua kerap ditempatkan di posisi penuh kuasa, sementara menantu perempuan wajib patuh, sabar, dan mengalah. Aturan-aturan tak tertulis dari tatapan sinis, setiap kali menantu ingin keluar rumah hingga komentar hal kecil saja kok nangis mungkin tampak sepele, tapi lambat laun menumpuk menjadi bara. Ada perempuan yang memilih diam dan layu pelan-pelan, ada yang nekat pergi tanpa jejak, dan ada yang seperti Ayu, akhirnya terkubur dalam diam tanpa kesempatan untuk menjelaskan apapun. Di sisi lain ada pula ibu-ibu yang karena trauma masa lalu atau rasa takut kehilangan mengubah kasih sayang menjadi kontrol dan perlindungan menjadi penjara. Kepada para ibu ingatlah, anakmu bukan milikmu untuk selamanya. Kepada para menantu jangan biarkan dirimu terkubur oleh tradisi yang meniadakan suaramu. Kepada para suami ingatlah bahwa memilih diam kadang sama berbahayanya dengan melakukan kekerasan itu sendiri. Jangan menunggu sampai ada yang menghilang, ada yang terdiam, atau ada yang terbujur kaku di dalam sebuah tempayan baru kita menoleh dan berkata, seandainya waktu itu aku mau mendengar. Karena diam jika dibiarkan, bisa membunuh lebih cepat dari senjata apapun. Dan kadang pelajaran termahal datang dari tragedi yang seharusnya bisa dicegah.